Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Wulandari dengan NIM A231230889. Yang saya hormati Ibu Sarah Rofika Nurul Khalillah Sukri, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek perencanaan dana pendidikan anak menggunakan anuitas biasa. Baik, langsung saja. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu, berapakah besar setoran tabungan bulanan yang harus dilakukan jika ingin mencapai target biaya kuliah sebesar 150 juta pada 15 tahun yang akan datang. Yang kedua, bagaimana perubahan setoran bulanan yang harus dilakukan jika terjadi kenaikan atau penurunan tingkat bunga. Yang ketiga itu, strategi menabung seperti apa yang paling realistis bagi keluarga dengan pendapatan rata-rata. Lanjut yang kedua, tujuan proyek. Di sini juga tujuan proyeknya ada 3. Yang pertama itu menghitung besar setoran tabungan bulanan yang optimal untuk mencapai target dana pendidikan di masa depan. Yang kedua, menganalisis dampak dari perubahan suku bunga terhadap besaran setoran bunga. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi perencanaan dana pendidikan yang rasional dan sesuai kondisi keuangan. Terus yang bagian ketiga itu ada manfaat proyek. Yang pertama, bagi mahasiswa memahami konsep anuitas dalam penerapan nyata. Yang kedua, bagi masyarakat menumbuhkan kesadaran pentingnya perencanaan keuangan. Terus yang terakhir, bagi keluarga menjadi referensi untuk merencanakan pendidikan anak. Masuk ke bab 2 yaitu pembahasan dasar teori. Di sini ada definisi anuitas biasa. Anuitas biasa adalah serangkaian pembayaran tetap yang dilakukan pada akhir setiap periode selama jangka waktu tertentu. Dalam konteks perencanaan dana pendidikan, anuitas biasa berarti melakukan setoran tetap setiap bulan untuk mencapai target dana di masa depan. Terus selanjutnya di sini ada future value of ordinary annuity. Rumus untuk menghitung nilai masa depan dari anuitas biasa yaitu FV sama dengan R dikali 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. Dengan keterangan FV di sini future value yaitu jumlah tabungan yang diinginkan di akhir periode. Yang R itu setoran tabungan per bulan, terus I itu suku bunga per bulan. Jika per tahun R, maka I sama dengan R per 12. N di sini jumlah setoran atau jumlah bulan. Rumus setoran tabungan per bulan adalah R sama dengan FV kali I per 1 tambah I pangkat N kurang 1. Terus yang kedua itu ada data dan asumsi. Data dan asumsi di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu data dan asumsi. Yang pertama itu data utama, target dana pendidikan sebesar 150 juta rupiah dengan jangka waktu 15 tahun atau 180 bulan, tingkat bunga pada Bank BRI 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Asumsi, tingkat bunga tetap selama periode menabung, terus tidak ada penarikan dana sebelum jatuh tempo. Inflasi biaya pendidikan sudah diperhitungkan dalam target dana, setoran dilakukan secara konsisten setiap bulan. Masuk perhitungan setoran bulanan atau skenario dasar. Misal FV sama dengan 150 juta rupiah, I 6% per 12 sama dengan 0,5% sama dengan 0,005 per bulan. Dengan N 15 tahun atau 180 bulan, maka R sama dengan FV kali I per 1 tambah I pangkat N kurang 1 sama dengan 150 juta dikali 0,005 per 1 tambah 0,005 pangkat 180 dikurang 1. Terus ini kita kali dulu 150 juta dikali 0,051. Jadi di sini hasilnya 750.000 per, baru di sini kan tadi 1 tambah 0,05-nya itu ditambah. Jadi di sini hasilnya 1,005 pangkat 180 pangkat 1. Terus 750.000 per 2,45409
kurang 1 sama dengan 750.000 per 1,45409. Jadi hasilnya itu 515.786.505 rupiah, sama dengan kita bulatkan menjadi 515.786 rupiah. Jadi setoran bulanan yang harus dilakukan untuk mencapai target dana 150 juta dalam 15 tahun adalah sekitar 515.786 rupiah. Untuk tabel skenario perubahan bunga itu bisa teman-teman lihat. Untuk skenarionya turun 2%, bunga tahunan 4%, bunga bulanan itu 0,333%. Setoran bulanannya itu 609.532 rupiah, selisih dari dasar. Lebihnya 93.747 rupiah. Dasar skenario dasar bunga tahunan 6%, bunga bulanannya 0,5000%. Setoran bulanannya 515.786 rupiah, selisih dari dasarnya tidak ada, baru naik skenarionya naik 1%, bunga tahunannya 7%, bunga bulanannya 0,5833%, setoran bulanannya 473.242, selisih dari dasar minus 42.543, naik 2%, bunga tahunannya itu 8%, bunga bulanannya 0,6667%, setoran bulanannya itu 442.927 dengan selisih dari dasarnya negatif 82.307. Perhitungan detail skenario bunga 4% itu kita misalkan sini FV-nya itu 150 juta, untuk I-nya 4% per 12 atau 0,33% atau 0,0033 per bulan. Untuk N itu 15 tahun atau 180 bulan, maka 150 juta dikali 0,0033 per 1 tambah 0,0033 pangkat 180 dikurang 1 sama dengan 500.000 per 1,0033 pangkat 180 kurang 1 sama dengan 500.000 per 1,820302 kurang di 1 sama dengan 500.000 per 0,820302 sama dengan 609.531.888 rupiah. Kita bulatkan menjadi 609.532. Perhitungan detail skenario bunga 7%. EV sama dengan 150 juta, untuk I-nya itu 7% per 12 sama dengan 0,583% sama dengan 0,00583 per bulan. Untuk N-nya itu 15 tahun atau 180 bulan, maka 150 juta dikali 0,00583 per 1 tambah 0,00583 pangkat 180 kurang 1. Terus hasilnya yang di atas ini 150 juta dikali 000 ini hasilnya 874.500 per 1,00583 180 kurang 1. Terus sama dengan 874.500 per 2,84894 dikurang 1. 875.000 per 1,84894, hasilnya itu 473.242 409.000. Jadi kita bulatkan menjadi 473.242. Perhitungan detail skenario bulan bunga 8% bisa teman-teman lihat seperti ini. Terus kita lanjut ke jangka waktu. Jika jangka waktu dibuat dengan bunga tetap 6%, teman-teman bisa lihat di sini. Jangka waktu 5 tahun, periodenya 60. Setoran bulanan 2.149.920, total setoran 128.895.200 mawar.
Lanjut ke pembahasan selanjutnya, skenario jangka waktu. Jika jangka waktu diubah dengan bunga tetap 6%, teman-teman bisa lihat di tabel berikut ini. Terus kita masuk ke pembahasan selanjutnya, analisis hasil. Yang pertama itu analisis sensitivitas suku bunga. Hubungan terbalik, semakin tinggi tingkat bunga, semakin kecil setoran bulanan yang diperlukan. Ini teman-teman bisa lihat di tabel. Terus analisis sensitivitas jangka waktu. Yang pertama itu perpanjangan waktu 2 tahun dari 15 ke 17 tahun, setoran berkurang menjadi Rp91.134 per bulan. Pendekatan waktu 7 tahun dari 15 ke 8 tahun, setoran bertambah menjadi Rp705.429 per bulan. Yang ketiga itu implikasi finansial. Yang pertama, risiko bunga turunan. Jika bunga turun 2%, setoran harus dinaikkan menjadi Rp113.895 per bulan. Terus keuntungan bunga naik. Jika bunga naik 1%, setoran bisa dikurangi menjadi Rp57.421 per bulan. Efek compounding. Dengan jangka waktu 15 tahun, efek bunga majemuk sangat signifikan. Lanjut masuk di bab 3, yaitu penutupan. 1. Kesimpulan. Kesimpulannya yaitu besaran setoran bulanan atau skenario dasar untuk mencapai target dana pendidikan sebesar 150 juta dalam 15 tahun dengan bunga 6% atau 0,5% per bulan, diperlukan setoran bulanan sebesar 505.786. Dampak perubahan suku bunga atau analisis sensitivitas suku bunga. Terdapat hubungan terbalik antara tingkat bunga dan besarnya setoran bulanan. Jika bunga naik misalnya dari 6% menjadi 8%, setoran bulanan yang dibutuhkan akan turun menjadi Rp444.017. Hal ini karena bunga yang lebih tinggi membantu dana tumbuh lebih cepat. Jika bunga turun misalnya dari 6% menjadi 4%, setoran bulanan yang dibutuhkan akan naik secara signifikan menjadi Rp602.828. Yang ketiga itu dampak perubahan jangka waktu, analisis sensitivitas jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu menabung, semakin kecil setoran bulanan yang dibutuhkan dan total setoran yang dibayarkan dari kantong sendiri atau tanpa menghitung bunga menjadi lebih kecil. Contohnya itu setoran bulanan untuk 15 tahun yaitu Rp515.786 jauh lebih ringan dibandingkan setoran untuk 5 tahun yaitu Rp1.863.265. Sekian presentasi dari saya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.